Terlalu sering terlihat sendiri, kabar tidak sedap pun menghampiri bintang sinetron David Halik. Rumah tangganya dengan Dennis Medina yang baru berjalan hampir 3 tahun, dikabarkan sedang tidak harmonis. Pemicunya apalagi kalau bukan soal anak yang tidak kunjung hadir. David sendiri yang kami temui di sebuah acara mengaku tidak kaget mendengar kabar itu. Ia bahkan pernah mendengar kabar seperti itu di tahun pertama pernikahannya. Nah, saya yakin gesekan-gesekan itu pasti ada, dalam artian, kendala-kendala dalam rumah tangga pasti ada, tapi Terus yang belakang kalau nggak salah, mukul-mukul jendela kaca yang tengah. Pokoknya nyuruh turun gitu dah, nyuruh turun, ya udah. Saya pikir udah mau ngerampok gitu kan. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Ferry yang berniat melindungi diri harus menahan sakit di bagian tangan akibat pukulan tongkat yang mematahkan tulang tangannya itu. Untungnya perkelahian segera berakhir. Kalau tidak, mungkin Ferry akan babak belur karena lawan yang tidak seimbang. Udah tahu gelagat mereka nggak baik, udah aku yang duluin satu orang kena, kayak darah, berdarah deh, mukanya darah, mungkin kepalanya yang kena, terus temennya yang satu mukul Ferry, terus refleks gitu, tangkis pakai tangan. Ya, beruntunglah Ferry dan Tessa karena keduanya tidak sampai mengalami kerugian apapun selain tentunya tulang tangan Ferry yang patah. Alhamdulillah kena tangan gitu loh, kalau kena kepala kan lebih repot lagi. Alhamdulillah kena tangan, jadi langsung di ronsen malam itu juga. Kata dokternya sih cuma geser aja, bilang patah ya. Patah sebenarnya, tapi Harusnya besoknya harus ke dokter tulang, tapi kita harus keluar kota baru pulang Sabtu. Jadinya ya belum sempet sampai sekarang. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Dan pilihan kabar yang seperti ini kami hadirkan khusus untuk Anda. Minggu 14 September kemarin, sutradara dan bintang sinetron Deddy Yusuf menggelar acara syukuran ulang tahunnya yang ke-37 di rumah barunya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Bertepatan dengan syukuran pertambahan usianya itu, ia juga menggelar acara perayaan ulang tahun putri keduanya, Kanesha Latifah Zahra, sekaligus syukuran atas rumah yang baru ditempatinya sejak 2 minggu yang lalu. Meski sudah berhasil memperoleh segala impian di usianya yang ke-37 tahun itu, ia masih menyimpan satu harapan, yaitu ia ingin rumah tangganya tetap harmonis dan berjalan langgeng hingga tutup usia. Dalam proses kita menjalani rumah tangga, saya belajar, istri saya belajar, kita semua belajar, kita mendengar cerita-cerita tentang rumah tangga yang bahagia, kita mendengar cerita-cerita tentang rumah tangga yang mungkin kurang begitu berakhir dengan bahagia. Kita semua kita belajar, kita yakinkan bahwa komitmen dari sebuah rumah tangga itu adalah mencapai sesuatu yang bahagia, dan tentunya itu tidak lain dan tidak bukan karena doa dari semua, termasuk yang menulis, yang memberitakan, itu jadi doa buat kami. Amin. Pemirsa, ada gosip baru yang datang dari lokasi syuting. Kabarnya Syahrul Gunawan sedang terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya Intan Nuraini. Tim kabar-kabari berhasil menemui keduanya secara terpisah guna mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Syahrul Gunawan yang sedang menjomblo bertemu dalam satu sinetron dengan Intan Nuraini, pendatang baru di dunia sinetron yang juga sedang sendiri. Jadilah keduanya dikabarkan terlibat cinta lokasi. Apalagi dalam sinetron yang mereka bintangi, Syahrul dan Intan berperan sebagai sepasang kekasih. Jadi tidak tertutup kemungkinan peran sebagai sepasang kekasih itu tidak hanya sekedar akting, tapi terbawa di kehidupan nyata. Bukan begitu? Kalau memang itu terjadi, kalau itu terjadi dalam satu hubungan kerja ya, sulit untuk membedakan itu cinta lokasi atau memang benar gitu. Ya tapi ya itu tadi ya, ternyata tidak semulus seperti yang diharapkan. Aku sama Alul sampai sekarang masih temenan aja gitu. Maksudku aku juga sekarang udah ada gitu. Alul juga sekarang mungkin masih mencari gitu ya. Mudah-mudahan dia dekat-dekat ini dapat juga ya. Jadi loh kok gitu ya. Jadi benar nih nggak tertarik sama Syahrul Gunawan yang imut-imut itu. Tapi katanya salah satu di antara kalian ada yang pernah mengungkapkan rasa suka. Benar nggak sih? Kita mungkin sama-sama mengagumi aja gitu. Ya kalau aku lihat Syahrul sama aku kan maksudnya baik gitu ya. Berarti kan dia kalau misalnya orang bersikap baik kepada orang, berarti kan dia senang sama orang itu gitu kan. Dan aku pun begitu.
ya itu biarlah biarlah kita yang tahu gitu. Pada saat gue suka sama orang tek gitu, ya ya gue nggak bisa bohongin diri gue gitu. Cuman kan ya kembali lagi tidak semulus seperti yang diharapkan. Kabarnya, Intan terpaksa menolak pernyataan cinta Sahrul Gunawan karena sudah terlanjur memiliki seorang kekasih. Aku nggak nolak Sahrul karena ya dia juga nggak pernah yang minta aku Intan jadi pacar, nggak pernah gitu kok gitu. Dia kan tahu aku udah punya cowok, jadi ya dia juga tahu nggak mungkin lah ngomong kayak gitu ya kan. Bisa bilang bahwa dia adalah wanita yang punya kepribadian gitu. Dan ya beruntunglah yang menjadi cowok dia gitu. Di mata Intan, Sahrul Gunawan adalah orang yang baik. Sahrul pun berpendapat yang sama tentang Intan. Keduanya pun mengaku saling mengagumi. Tapi untuk saat ini, hubungan Intan dan Sahrul masih sebatas pertemanan. Aku senang dia karena dia baik, dia juga gitu mungkin ya, aku nggak tahu. Sebenarnya ini cinta lokasi apa memang gue bener-bener sungguhan gitu. Karena baru gitu selama karir gue main sama siapa aja belum pernah kayak gini gitu. Ya mungkin kondisi seperti ini memang kondisi yang terbaik buat kita. Mungkin juga saya bukan yang terbaik buat dia, mungkin juga dia bukan yang terbaik buat saya. Saya sih ambil hikmahnya gitu aja. Kebersamaan bisa menimbulkan rasa cinta loh. Kalau seandainya rasa itu datang dan menghampiri kalian berdua, bagaimana? Iya kalau ternyata seperti itu ya gimana ya. Saya percaya bahwa jodoh, karir, segala macem, umur, itu semuanya udah ada yang ngatur gitu. Pemirsa, setelah beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar bahwa rumah tangga David Halik dengan istrinya terancam bubar, sekarang gosip tersebut muncul kembali di permukaan, dikarenakan David yang sering sekali pulang malam dikarenakan kesibukannya. Selain itu, kabar tak sedap juga menerpa pasangan Eko Patrio dan Fiona Rosalina. Kabarnya perselisihan sering terjadi di antara mereka, dikarenakan Fiona yang mulai kembali terjun ke layar kaca. Baiklah pemirsa, bagaimanakah kebenaran berita tersebut? Mari kita lihat liputannya lewat tayangan berikut ini. Terlalu sering terlihat sendiri, kabar tidak sedap pun menghampiri bintang sinetron David Halik. Rumah tangganya dengan Dennis Medina yang baru berjalan hampir 3 tahun, dikabarkan sedang tidak harmonis. Pemicunya apalagi kalau bukan soal anak yang tidak kunjung hadir. David sendiri yang kami temui di sebuah acara mengaku tidak kaget mendengar kabar itu. Ia bahkan pernah mendengar kabar seperti itu di tahun pertama pernikahannya. Nah, saya yakin gesekan-gesekan itu pasti ada, dalam artian kendala-kendala dalam rumah tangga pasti ada. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita fine-fine aja dan saya bisa ngelewatin sama istri saya baik-baik aja. Yang namanya juga gosip lah, kalau nggak bener kan diemin aja. Ntar kalau misalnya kita malah kita ladenin malah nanti malah banyak yang nanya-nanya kan. Konflik sekecil apapun jika itu dialami oleh pasangan selebritis pasti bisa menjadi api yang akhirnya menyebar asap tidak sedap. Dan itu sangat dipahami David Halik dan Dennis Medina. Lagi pula mana mungkin dua kepala yang berbeda hidup dalam satu atap bisa selalu berjalan beriringan tanpa ada benturan. Itu dianggapnya justru sebagai hal yang positif. Justru yang saya senang dengan bukan pertengkaran ya, mungkin debat pendapat ya gitu. Dengan adanya debat pendapat ini akhirnya saya bisa perbaiki diri saya gitu. Karena kan ya namanya istri kan kita beda background, keluarga beda, mau juga beda, keinginan beda. Dua kepala, isi kepala dijadiin satu pasti gitu kan. Saya jadi banyak introspeksi diri. Oh iya ya, saya kurangnya begini. Oh istri saya maunya ini, saya harus bisa nauin dia. Kalau misalnya ribut-ribut kecil dalam rumah tangga sih wajar sih, tapi kalau yang konflik sampai kita mikir-mikir yang jauh kayak pisah atau apa enggak ada gitu. Cuman ya sewajar-wajarnya aja, masih dalam batas normal. Kalau menurut saya kayaknya sih semua keluarga, semua suami istri pasti ngalamin itu semua. Soal kehadiran anak, meski merupakan tujuan utama saat memutuskan untuk menikah, David dan Dennis tidak mau hal itu dijadikan persoalan besar yang mengganggu keutuhan rumah tangganya. Kalau saya pribadi gitu, saya ngerasa sampai sekarang belum ada momongan pun, saya merasa ini bukan satu beban gitu. Dalam artian begini, saya percaya kalau udah satu saatnya nanti Allah pasti akan kasih kepercayaan sama saya. Mungkin sekarang saya belum dipercaya sama yang di atas karena
Mungkin saya disuruh nabung dulu, saya nggak tahu mungkin 3-4 tahun lagi. Kalau masalah momongan sih, kalau misalnya itu dijadiin alasan untuk sebagai pemicu kita pisah, kayaknya sih dangkal banget ya. Kayaknya udah gitu bisa dibilang kan saya sama David juga baru juga nikahnya. Sekarang-sekarang ini justru ya David juga masih berkarir, dia juga baru naik.